Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengenai konsep dasar penentuan ayat surat Makkiyah dan Madaniyah. Saya Maulidah Mutafia dan teman saya Salwa Aulia Mir Firdausi. Pengertian surat Makkiyah dan Madaniyah menurut beberapa teori. 1. Teori geografis. Pengertian Makkiyah dalam teori ini adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu penurunannya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, meskipun turun di luar kota Mekkah, sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun turun di luar kota Madinah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, dikarenakan kelebihan pada rumusan teori ini adalah karena mencakup keseluruhan ayat atau surat Al-Quran, sehingga dapat dijadikan ketentuan dan rujukan yang memadai. Teori subjektif. Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan teori ini adalah kemudahan dimengerti dengan kriteria panggilan yang khas dari keduanya. Teori konten analisis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat, yaitu riwayat Hisham dari ayahnya, Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan, maka ia termasuk surat Madaniyah. Dan surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia masuk kategori Makkiyah. Cara mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. 1. Cara simai. Pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara qiyasi. Pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi, dan uslubnya, dan lain sebagainya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyahnya, menurut cara qiyasi ada dua dasar, yaitu 1. Dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah atau sebelum hijrah, maka surat tersebut disebut Makkiyah, begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah dasar aghlabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah, begitupun sebaliknya. Macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. 1. Surat Makkiyah murni. Surat Makkiyah murni secara keseluruhan tidak berstatus Makkiyah dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surat Madaniyah murni. Surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Surat Makkiyah ini statusnya kebanyakan berstatus Makkiyah, namun terdapat beberapa ayat yang statusnya Madaniyah. Yang keempat adalah surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Surat yang memuat ayat-ayat dan yang kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya juga terdapat ayat yang berstatus Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Karakteristik surat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah menurut kata atau kalimat yang digunakan. Surat Makkiyah menggunakan kata yang pendek, lalu kata yang digunakan sangat mengesankan karena penuh dengan sajak. Kemudian kalimat yang digunakan tergolong fasih dan baligh, banyak wasam, tasbih, dan amsal. Gaya bahasa bersifat konkret maupun realistis materialis. Selalu ditemukan lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Ciri-ciri surat Makkiyah berdasarkan kandungan atau isi. 1. Berisi ajakan tauhid, lalu mengisahkan para nabi dan umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah. Yang keempat, kebenaran adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Lalu hari kiamat dan keringanannya, nikmat surga dan siksa neraka, argumentasi yang ditujukan untuk orang-orang musyrik.
Karakteristik surat atau ayat Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah menurut kata atau kalimat yang digunakan adalah kata yang digunakan bermakna mendalam. Yang kedua, menggunakan kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah. Yang ketiga, terkandung seruan ya ayyuhalladzina amanu yang identik dengan ayat yang panjang-panjang. Ciri-ciri surat Madaniyah menurut kandungan atau isinya. 1. Kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya. 2. Menyebutkan orang-orang munafik kecuali dalam surat Al-Ankabut. 3. Dialog para ahli kitab mengenai hukum dan perundang-undangan. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.